wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Soder dari 1221. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang load balancing. Apa sih itu load balancing? Simak pembahasan saya berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian load balancing dengan sebuah analogi seperti ini. Jadi, apabila ada sebuah jaringan komputer, misalkan saya gambarkan seperti ini. Kemudian yang mana dia terhubung ke sebuah server. Nah, apabila komputer ini berkembang semakin banyak, semakin padat, maka nanti lalu lintas data yang harus dijalankan atau nanti yang harus ditransfer ke server semakin padat. Ketika sebuah server sedang diakses oleh pengguna, maka sebenarnya server ini sedang terbebani karena sedang melakukan kewajibannya melayani para klien-kliennya. Jika pengguna semakin banyak, prosesnya pun akan semakin banyak. Nah, apabila satu server saja sudah terbebani, tentu saja server tersebut sudah tidak maksimal dalam melayani klien-kliennya. Nah, solusi yang paling tepat yaitu dengan menambahkan server lagi. Kita tambahkan server ya. Yang mana server-server ini akan membantu kinerja dari server utama. Proses pembagian ataupun proses distribusi inilah yang dinamakan load balancing. Jadi, secara harfiah, load balancing adalah pembagian beban traffic yang nantinya harus dilayani oleh si server-server tersebut. Dalam jaringan komputer, load balancing ini adalah proses distribusi beban terhadap sebuah layanan yang ada pada sekumpulan server atau perangkat jaringannya. Perangkat yang menjalankan sistem load balancing ini dinamakan load balancer. Nah, load balancer ini bisa berupa hardware maupun software. Adapun manfaat load balancing, yang pertama, menjamin reliabilitas layanan. Jaminan reliabilitas ini memungkinkan pengguna dapat menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan lancar. Yang kedua, ada namanya scalabilitas. Ketersediaan atau cakupan dengan memberikan tambahan server, jadi tidak hanya bergantung pada satu server saja. Yang ketiga, waktu respon. Dengan menerapkan load balancing itu akan meningkatkan kecepatan akses web saat dibuka. Yang keempat, ada namanya redundansi. Dengan load balancing ini akan mewarisi sedikit redundansi. Contohnya, jika website kita itu berjalan seimbang di ketiga server dan satu server bermasalah, kedua server lainnya akan berjalan terus dan kliennya itu tidak menyadari adanya permasalahan pada server tersebut. Nah, itulah beberapa manfaat dari load balancing. Kemudian, kita berbicara tentang cara kerjanya. Cara kerja load balancer. Load balancer akan bertindak sebagai penengah di antara layanan utama dan pengguna. Jenis-jenis load balancer.
yaitu ada hardware dan software. Hardware berarti perangkat keras. Contoh perangkat keras yang menjalankan sistem load balancer yaitu diantaranya Cisco System Catalyst, Barracuda Load Balancer. Kekurangan hardware ini, biaya yang dibutuhkan relatif tinggi dan kurang bisa dipahami. Software itu berupa aplikasi yang memiliki fungsi sebagai sistem load balancing yang berjalan pada sebuah PC atau server. Adapun contoh aplikasi yang menjalankan sistem load balancer yaitu Linux Virtual Server, Ultramarine, dan Network Load Balancer. Adapun kekurangannya, sebagai aplikasi tidak dapat menangani situs-situs yang besar atau jaringan kompleks. Kelebihannya yaitu dia lebih murah dan tingkat kemudahan pemakaiannya mudah dipahami. Itulah pemaparan singkat dari saya tentang load balancing. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.